presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai. Tidak memiliki logistik. Kasih tahu semua itu terumur itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Berarti tersiksa dong Pak, 5 tahun rapat terus. Sangat Jos. jadi Info kan info surang info belas kita. Pak Jokowi tak mengakui Yusuf Kala. Sakit banget rasanya. Kali ini JK benar-benar tenggelam. Salah langkah teman-teman. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton, kita simak sampai habis. Presiden di 2014 bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk, bukan ketua partai. Tidak memiliki logistik. Bukan dari elit politik. Bukan dari keturunan ningrat politik juga. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Ya, karena kehendak bukan yang lainnya. Dipermalukan Bapak Jokowi. Yusuf Kala dipermalukan habis oleh Bapak Jokowi. Sekali ngomong udah selesai tuh. Nah, JK kan ngaku-ngaku kalau dia yang berjasa besar atas Bapak Jokowi. Dia yang menjadikan Bapak Jokowi itu presiden. Aduh, mending ngaca dah Bapak JK. Pak JK ngaca dah. Kemarin kan sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden, tapi kalah toh. Gagal toh. Ini gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Berarti tersiksa dong Pak, 5 tahun rapat terus. sangat Jos. jadi Info surang info belas kita. Info melontar berkebulan. Kah? Apa yang disampaikan Mbah Yusuf Kala, dia mengatakan menjadi wakil presiden Indonesia 5 tahun bersama Pak Jokowi sangat-sangat menyesal dan sangat-sangat capek karena tiap hari rapat. Ya. Menurut pandangan kalangan umum, yang membuat dia capek itu bukan masalah menjadi wakil presiden, tapi masalahnya ya, proyek-proyek dia, perusahaan-perusahaan dia itu tidak mendapatkan job dari pemerintah. Ke Pak Jokowi lebih diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang kiranya menguntungkan bangsa dan negara. Dia membandingkan, ya, kalau menjadi wakil presidennya Pak SBY, rapat hanya seminggu sekali. Dan terutama Pak JK diberikan kewenangan untuk menangani masalah ekonomi. Ya jelas proyek-proyek di Kala bersama Pak SBY itu banyak menangani proyek-proyek ekonomi di bidangnya dan diurusi oleh perusahaan-perusahaannya. Ketahuan. Karena semua tahu perusahaan Pak JK itu ada perhotelan, ya, perkapalan, mobil, mall, dan masih banyak lagi. Dan yang paling menguntungkan jika ada bersama Pak SBY mendapatkan proyek job yaitu tabung gas 3 kilo atau tabung neon. Waduh, terungkap. Ya, sehingga dia menyampaikan dikala bersama Jokowi sangat-sangat capek dan membosankan karena proyek-proyek yang mengalir perusahaannya itu tersendat. Kalau memang dia kecapean dan segala macamnya bekerja untuk bangsa dan negara, kenapa tidak mundur? Kenapa tidak mundur? Kenapa bertahan? Baru setelah selesai, Pak Jokowi juga selesai, baru keluar-keluar di satu podcast membanding-bandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Pertanyaannya, ya selama sama-sama 10 tahun, program Pak SBY apa? Untuk kemaslahatan rakyat Indonesia apa?
untuk Pak Jokowi, apa yang ditinggalkan, apa yang dicanangkan untuk bangsa dan negara. JK, Yusuf Kala, pengakuannya bikin heboh, teman-teman. Katanya, dibandingkan berpasangan dengan SBY, lalu dibandingkan dengan Bapak Jokowi. Nah, ketika berpasangan dengan Bapak Jokowi, dia mengaku tersiksa, capek, dan membosankan. Akhirnya dikuliti. Sebenarnya JK tidak capek, tapi dia banyak ruginya. Perusahaan-perusahaannya banyak yang tidak jalan. Berbeda dengan semasa dia wakil Presiden SBY sewaktu itu. Dia bebas. Karena SBY mempercayakan ke dia masalah ekonomi. Jadi puas banget perusahaan-perusahaan JK. Di era Bapak Jokowi, dia nggak banyak memainkan perusahaan-perusahaan milik JK. Pak Jokowi lebih mementingkan mana yang memang menguntungkan rakyat dan yang menguntungkan bangsa, bukan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan. Nah, akhirnya ketahuan, teman-teman. Waduh. Lalu kemudian, kalau memang benar JK ini capek sewaktu itu, kenapa nggak pilih mundur saja, Bapak? Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Kasih tahu semua itu terumur itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya, terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah, ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu. Terima kasih. Saya tidak tahu, saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak, berdemo. Sudahlah Pak Jokowi, sudah kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kesilian? Kenapa tidak kesilian? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu? Apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sikap ini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Ini pernyataan JK, teman-teman, yang terbaru. Menjadi sorotan, teman-teman. Dia ngaku gini. Kasih tahu tuh Termul. Jokowi jadi presiden karena saya. Waduh. Ngaku-ngaku lagi. Berjasa atas Bapak Jokowi. Mari kita ketawa dulu, teman-teman. Kalau memang beliau ini berjasa atas Bapak Jokowi, dia yang menyebabkan Pak Jokowi itu jadi presiden. Kenapa sewaktu Pak JK ini mencalonkan diri tapi dia gagal? Berarti nggak ada jasa Yusuf Kala. Bukan karena Bapak Yusuf Kala lah Bapak Jokowi itu jadi presiden. Nggak salah.
Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, pengamatan kalian mengenai pengakuan, lucu banget. Pengakuan dari Yusuf Kala yang mengklaim dirinya lah yang menjadikan Bapak Jokowi itu presiden. Bukan Pak, itu karena kehendak rakyat. Yang banyak orang seperti katakan preman. Preman itu adalah artinya orang yang bekerja di luar, bukan pemerintah. Karena itu freeman dibutuhkan bangsa ini untuk bangsa ini. Apa? Kalau semuanya ingin bekerja di pemerintah, penuhlah birokrasi, kapan sampainya bangsa ini? Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, artinya orang bebas, orang swasta melaksanakan jalan. Teman-teman, Bapak JK mengatakan, negara butuh preman. Singkat saja, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Yusuf Kala menyebut Indonesia butuh preman untuk bisa maju dalam musyawarah besar pemuda Pancasila ke-8, jejak-jejak digital. Daripada Yusuf Kala terbongkar, terekspos ke publik. Ini sewaktu dia berbicara di acara pemuda Pancasila. Katanya negara butuh preman. Aduh, logikanya sederhana sebagai kita orang awam aja dah teman-teman. Apakah kalian sebagai masyarakat biasa membutuhkan preman teman-teman? Coba dah komen-komen di bawah. Ini memang berpasangan tahun 2009 Pak dengan Pak JK. Dan itu ketetapannya ketetapan pemerintah. Belum dicabut Pak. Sehingga secara adat kalau Bapak milih Pak Jokowi, milih Pak JK, itu harus ada acara adat. Nah hari ini, sore ini Pak, kita pakai acara adat. Sederhana aja Pak, singkat dan sederhana kan begitu. Dengan ini, Pak Jokowi, saya serahkan mantan pasangan saya kepada Bapak dengan mas kawin sajadah. Nah, gitu aja. Jadi itu aja. Jadi Bapak nanti mesti kasih saya sajadah, Pak. Betul. Setuju, Pak? Nah ini, aku terima mantan kamu kan begitu ya. Baik, saya terima Pak Beranto. Ini jejak digital lagi teman-teman ya. Jejak digital daripada perjalanan politiknya Yusuf Kala. Nah di sini sewaktu JK ini berpasangan dengan Wiranto, mereka gagal. Mereka gagal, tidak menang, kalah di capres dan cawapres tersebut. Lalu kenapa ada apa sekarang? JK malah ngaku-ngaku dia yang menjadikan Bapak Jokowi presiden. Dia jadi calon presiden saja, gagal loh, kalah loh. Apa nggak malu tuh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sekontroversi itu? Gimana nih kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Mengenai JK ini yang terus disoroti masyarakat beberapa minggu terakhir. Jangan lupa, tinggalkan komentar terbaikmu. Mari kita ramaikan kolom komentar yang di bawah.